أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian tentang kitab Al-Jannatu wan Nar, ya, tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ya. Baik, nah sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang ke-9, Al-Mabhas At-Tasya', ya, pembahasan yang ke-9 tentang hal yara ahadun an-nara qabla yaumal qiyamah ayanan. Apakah ada seseorang yang pernah melihat neraka sebelum terjadinya hari kiamat dengan mata kepalanya sendiri? Ada nggak? Ya, apakah pernah ada orang yang melihat neraka itu dengan mata kepalanya sendiri sebelum terjadinya hari kiamat? Kalau nanti di hari kiamat ya wajar. Nah, sebelum hari kiamat pernah nggak ada orang yang melihat? Nah, untuk itulah dijelaskan di sini. Alladzi na'lamuhu, yang kami ketahui, yang kami berilmu tentang masalah ini, anna rasulana salawatullahi wassalamu alaihi, bahwasanya rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita salawatullahi wassalamu alaihi, ya, qad sungguh-sungguh ro'a, pernah melihat an-nara, neraka, ya, bahkan beberapa kali, ya. Jadi artinya ada orang yang pernah melihat, dan itu tidak sembarangan orang. Ya, adapun dulu sudah kita bahas Ibnu Umar itu dalam mimpi. Nah, sedangkan Rasulullah melihat iyanan dengan mata kepala sendiri. Kama sebagaimana ro'al jannah, beliau pernah melihat surga fi hayatihi, di masa hidupnya. Ya, sebagaimana juga Rasul pernah melihat dengan mata kepala sendiri, ya, di masa hidupnya melihat, ya, surga. Misalnya dalam sebuah hadis, Fafis sahihain, di dalam dua kitab sahih, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdillah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, fi, pada waktu sholatil khusuf, pada waktu sholat gerhana, yaitu gerhana bulan. Ya, jadi dalam satu kejadian ketika sedang sholat, ya, khusuf, yaitu sholat gerhana bulan, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah qala, bersabda atau pernah berkata, inni ra'aitul jannah, ini persaksian dari beliau sendiri, sesungguhnya aku ra'aitu, melihat, ya, al jannah, yaitu surga, fatanawaltu minha unqudan, lalu aku berusaha meraih dari surga itu, yaitu unqudan, yaitu setandan atau sekelompok daripada buah-buahan surga. Ya, lalu aku meraih, aku berusaha memetik buah-buahan surga, ya, yaitu darinya. Walau, dan seandainya akhadtuhu, seandainya aku dapat mengambilnya, aku dapat menggapainya, aku dapat meraih daripada setangkai buah tersebut, ya, la akaltum minhu,
benar-benar kalian akan dapat memakan ya dari buah-buahan tersebut ma baqiyati dunia, selama ada dunia, sampai akhir zaman. Kalau seandainya saat itu Nabi dapat memetiknya, ya dapat meraihnya. Kemudian wa ra'aitun nar, dan aku juga pernah melihat neraka. Falam, maka tidaklah ya aku melihat, aku tidak pernah melihat kal yaumi, seperti hari ini, manzoron, yaitu suatu pemandangan, ya suatu penglihatan yang yaitu qatun afzo atau afzo qatun, yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan ya darinya. Ya, jadi aku juga pernah melihat neraka, lalu aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih jelek, yang lebih buruk, yang lebih mengerikan ya daripadanya seperti hari ini. Ya, jadi satu, Nabi melihat pemandangan yang paling mengerikan, yang paling menakutkan. Wa ra'aitu, dan aku juga melihat aksara ahliya, ternyata kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah an-nisa, adalah kaum wanita. Nah, jadi dalam hadis Bukhari Muslim ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mempersaksikan kepada kita dengan kalimat aku pernah melihat. Jadi Nabi adalah orang yang pernah melihat ya surga dan neraka dengan mata kepalanya sendiri. Dan kita sebagai seorang mukmin ya harus membenarkan, karena di antara tanda-tanda keimanan seseorang itu bahwa tanda-tanda dia memahami makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah yaitu membenarkan apa saja yang dikabarkan, yang diberitakan oleh beliau. Saddaqahu bima akhbara, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Nabi. Nah, Nabi mengabarkan kepada kita bahwa dia pernah melihat surga di waktu melakukan sholat, yaitu gerhana bulan. Dan ketika sedang sholat, Nabi diperlihatkan yaitu buah-buahan surga. Ya, bahkan dalam riwayat itu Nabi kakinya itu maju satu dan kemudian seperti meraih, seperti menggapai sesuatu. Ya, ketika selesai sholat dikabarkan kepada Nabi ya bahwa tadi dia melihat setandan daripada buah-buahan. Kalau seandainya Nabi saat itu berhasil memetiknya, itu dapat dimakan oleh para sahabat Nabi, bahkan oleh para pengikut Nabi sampai nanti ya dunia ini masih ada atau sampai hari kiamat. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi pernah melihat surga. Begitupun neraka. Nabi mengatakan, aku juga pernah melihat neraka. Ya, dan pada hari itu Nabi mempersaksikannya kepada kita. Pada saat itu Nabi tidak pernah melihat suatu pemandangan, ya, suatu penglihatan yang lebih menakutkan ya daripada saat itu. Jadi artinya neraka itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Ya, nah itulah yang dipersaksikan oleh Rasul. Dan bahkan Nabi juga bukan hanya sekedar melihat nerakanya, Nabi juga lihat penghuni-penghuni neraka. Ternyata kebanyakan para penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Itu dalil pertama. Dari selanjutnya, wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam kitab sahih Bukhari, an Asma, dari Asma, anna Rasulah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, qad danat minnil jannah, jadi sungguh-sungguh ya surga pernah dekat daripada saya, dari saya. Dekat itu maksudnya Nabi lihat langsung. Hatta lau ijtara'tu, ya, jadi sungguh-sungguh neraka itu terasa dekat, berada begitu dekat denganku, sehingga jika aku mau, ya, sehingga kalau andai kata aku punya keberanian, hatta lau ijtara'tu 'alaiha, sehingga seandainya aku mempunyai keberanian atasnya, lajitukum bikitafin min kitafiha, aku akan datangkan, aku akan bawakan ya kepada kalian, yaitu artinya memetik, yaitu setandan atau setangkai daripada buah-buahan surga. Kalau seandainya satu Nabi punya keberanian, ya, karena Nabi begitu dekatnya dengan surga. Ya, sana Nabi punya keberanian langsung memetik buah-buahan surga, tentu bisa. Nah, tapi waktu itu Nabi tidak ada keberanian untuk memetiknya. Jadi menunjukkan Nabi melihat langsung. Begitu juga wadanat minnin nar, dan juga ya danat dekat minni dariku, yaitu anar neraka. Neraka juga
ya didekatkan sekali kepadaku, ya dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qultu, sehingga aku berkata, ay Rabbi wa ana mahum, wahai Rabb ya Allah, apakah saya nanti bersama mereka? Ya, apakah nanti saya bersama mereka, yaitu penghuni neraka? Karena saking dekatnya, jadi Nabi ngelihat bagaimana neraka itu, ya bagaimana jenis-jenis siksaannya, ya sehingga Nabi berpikir bahwa Nabi itu akan bersama-sama para penghuni neraka. Faidah, maka tiba-tiba Nabi imra'atun, ada seorang wanita, ya tahdushuha hirratun, yang sedang dicakar-cakar oleh seekor kucing. Dan ketika Nabi sedang didekatkan neraka kepadanya, Nabi tiba-tiba melihat ada seorang wanita yang wajah dan tubuhnya itu dicakar-cakar oleh seekor kucing. Qultu, kata Nabi, aku bertanya, ma sya'nu hadhihi, apa yang terjadi pada wanita ini? Qalu, mereka menjawab, yakni para malaikat, ya habisat hatta matat jau'an, si perempuan ini dulu ya telah menahan, ya telah menyekap ya kucing tersebut, ya habisathu, ya telah menahan, telah menyekap, ya telah menawan, ya jadi tidak dibiarkan keluar ketika dia sedang pergi. Kucing itu dikunci di dalam rumah, hatta sehingga kucing itu mati dalam keadaan jauhan kelaparan. La hiya at'amatha, dia tidak memberikan makan kepada kucing itu, wala arsalatha, dan dia juga tidak melepas kucing itu takulu, untuk makan, min khasyasil ardi, untuk makan dari serangga-serangga ya tanah, ya itu. Jadi kucing itu mati kelaparan ya karena dia tidak ngasih makan kucing itu, atau dia melepaskan kucing itu untuk cari makan sendiri. Ya barangkali ketemu dengan hewan-hewan atau serangga-serangga yang bisa dimakan. Nah itulah ya apa ganjaran balasan buat seseorang yang memelihara binatang tapi kemudian mati karena kelaparan. Dia tidak mau memberi makannya, atau dia tidak melepaskan binatang itu untuk cari makan sendiri. Aliyadzubillah. Nah jadi hadis ini juga menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah pernah ya melihat surga dan neraka dengan mata kepala sendiri. Dan bahkan dia mengatakan, wadanat mini, dekat ia dariku, terasa dekat, ya baik itu surga atau neraka terasa dekat dengan Rasulullah. Karena saking dekatnya Rasulullah itu seakan-akan bisa memetik buah-buahan surga. Karena saking dekatnya dengan neraka, Nabi beranggapan bahwa Nabi termasuk daripada penghuni neraka, seperti itu. Ya, itulah ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada orang yang sebelum hari kiamat sudah melihat surga dan neraka. Yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang lain, tidak ada manusia yang lain yang pernah melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri kecuali Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun di dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, wa fi Musnad Ahmad, ya di dalam Musnad Ahmad, Anil Mughirah ibni Syu'bah, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, innan nara utniyat minni, sesungguhnya neraka pernah didekatkan, ya yaitu dengan saya. Jadi saya itu dekat sekali dengan neraka. Neraka itu didekatkan dengan saya. Hatta ya nafakhtu haraha an wajhi, sampai karena saking dekatnya hembusan anginnya itu sampai menerpa wajah saya. Hatta sehingga nafakhtu, aku meniup-niup haroha, panasnya neraka itu, an wajhi, pada wajahku. Ya, karena saking dekatnya terasalah hembusan angin neraka yang panas itu, sampai Nabi meniup-niup supaya hembusan angin neraka itu tidak sampai kepada wajahnya. Nah, jadi bukan sekedar melihat, bahkan Nabi merasakan saat itu hembusan angin daripada neraka. Faro'aitu, lalu aku melihat, fiha, di dalam neraka itu ada sohib, ada orang yang memiliki al-mihjan, tongkat, ya tongkat yang bagian pegangannya itu melengkung, ya. Nah itu, dan ini tongkat yang dicuri dari jamaah haji. Nah jadi disebutkan sohib al-mihjan itu adalah orang yang mencuri tongkat jamaah haji dan tidak mengembalikannya. Ya bagaimana kalau mencuri lebih daripada tongkat, coba lebih daripada itu. Ya, nah lihat di dalam neraka itu ada orang
ia dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dalam neraka gara-gara dia mengambil, ya gara-gara kemudian dia memiliki tongkat yang bukan miliknya, dan tongkat itu adalah bahagian pegangannya adalah melengkung. Itu sahibal mihjan. Kemudian walladzi baharal bahirah, dan orang yang mengada-ngadakan hewan bahirah. Ya, hewan bahirah itu adalah yaitu unta yang dia melahirkan 4 ekor unta, ya betina, dan ketika lahir yang jantan, ya maka biasanya orang-orang jahiliyah nih itu kemudian memotong bagian telinga kanan kirinya sebagai tanda bahwa itu adalah hewan bahira yang tidak boleh ditunggangi, yang tidak boleh diambil susunya, yang tidak boleh disembelih. Ini adalah merupakan kepercayaan dari ya orang-orang jahiliyah. Ya, ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, nah orang yang pertama-tama dulu melakukan bahirah, begitu juga ada saibah dan yang lain-lain, itu bisa dilihat tafsir surat Al-Maidah ya, ayat 100-an ya. Nah, jadi orang yang pertama-tama melakukan bahirah ini adalah Amr bin Luhai bin Kum'ah bin Khandaf. Nah, Nabi melihat Amr itu sedang menyeret isi perutnya di dalam neraka. Ya, itu. Ya, karena dialah yang pertama-tama ya merubah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, lalu kemudian mengadakan hewan bahira, hewan saibah, dan hewan ham. Ya, itulah mereka. Ya, yang namanya Amr ya bin Luhai. Nah, jadi kita mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dalam agama itu dilarang, termasuk dalam masalah ternak, ya seperti itu. Nah, jadi Nabi melihat di dalam neraka itu, yang Nabi merasakan hembusan panas neraka itu, Nabi lihat di dalam neraka itu ada orang yang mengambil dan tidak mengembalikan tongkat jamaah haji yang lekuk bagian pegangannya itu. Kemudian Nabi juga melihat ada orang yang mengadakan hewan bahirah. Ya. Kemudian juga Nabi melihat lagi wa sahibal himyar, ya, kemudian wa sahibatul hirrah, dan juga wanita yang memiliki kucing, yaitu apa? Ya tadi dia membiarkan kucing peliharaannya itu terkekang, tidak dilepas sehingga mati, ya dengan mati kelaparan. Nah, hati-hati memelihara binatang. Jadi kalau andai kata ada binatang kita pelihara, dia mati kelaparan gara-gara kita tidak kasih makan, ya, atau kita tidak lepas untuk mencari makan sendiri, ya seperti itulah. Nah, sahibah himyar itu biasanya yang suka memelihara kucing itu adalah perempuan biasanya. Nah, kalau kita biarkan ya memelihara lalu tidak tahu cara memeliharanya, dibiarkan mati, ya itulah tadi. Dan Nabi melihat itu. Ya, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi hadis ini juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang melalui perantara sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi pernah didekatkan ya neraka sehingga Nabi merasakan tiupan angin panas pada wajahnya, sehingga Nabi meniup-niup angin itu supaya tidak mengenai wajahnya. Nah, ketika itu Nabi juga melihat di dalam neraka ini ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita termasuk dari golongan tersebut. Itu hadis yang ketiga. Kemudian dalam hadis yang lain, wa fi sahihi Muslim an Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, innahu, sesungguhnya uridat alayyal jannah wan nar. Jadi pernah diperlihatkan, pernah dinampakkan kepadaku, yaitu surga dan neraka. Ya, faqarabat minnil jannah. Jadi faqaribat, maka terasa dekat minni dariku al jannah, surga, hatta sehingga laqad tanawaltu minha qitofan, sehingga sungguh-sungguh aku dapat meraih, aku dapat menggapai, aku dapat memetik, yaitu setangkai daripada buah-buahan. Qasirat, yang dekat, yadi dengan tanganku, anhu darinya. Ya, jadi kalau seandainya aku menggapai, aku meraih, aku memetik buah-buahan yang dekat denganku, di saya aku dapat petik. Itu. Jadi pernah dinampakkan kepada saya surga dan neraka, kemudian surga didekatkan kepada saya. Nah, karena saking dekatnya, ya aku dapat memetik buah-buahan yang dekat dengan tangan saya. Begitu juga
Wa uridat alayyan nar, pernah juga dinampakkan kepadaku neraka. Faja'altu ata'akharu rahbatan antagsyaha, kemudian aku mundur, ya aku bergerak mundur karena khawatir ya api neraka itu dapat mengenaiku. Nah itu, jadi Nabi dalam sholat Nabi bergerak mundur, ya melangkah mundur karena khawatir api yang sedang berkobar, api yang sedang bergejolak itu dapat menimpa beliau. Wa ra'aitu imra'atan Humairiyah Saudai Tawilah, aku melihat ada seorang wanita himyarah, pemelihara kucing, ya. Wa ra'aitu imra'atan himyariyah, pemilik kucing, Sauda Tawilah, yang orangnya hitam lagi tinggi, tu'azzabu, sedang diazab, fi hirrah, lantaran kucing laha miliknya, rabatotha, yang dia ikat, falam tut'imha, yang ia tidak memberi makan, walam tuskiha, dan tidak memberi minum, walam tada'ha ta'kulu min khosyasil ardi, dan tidak melepaskannya, tidak membiarkannya untuk mencari makan dari serangga-serangga tanah. Nah itu ya, sama dengan yang hadis yang pertama. Nabi lihat di neraka itu ada seorang wanita himyar, yaitu pemelihara kucing, di mana orangnya warna kulitnya hitam, sudah gitu tinggi orangnya, dan diazab dia dalam neraka gara-gara kucingnya yang dia miliki, yang dia ikat atau yang dia kurung, ya, lalu dia tidak memberi makan dan minumnya, ya, dan dia tidak melepaskan ya kucing itu untuk makan dari serangga-serangga tanah sampai akhirnya kucing itu mati. Alhamdulillah. Wa ra'aitu fiha Aba Samamah, ya Amr bin Malik, ya juru qasbatan minan nar, dan aku juga melihat di dalam neraka ada Abu Sumamah Umar bin Malik yang sedang ditarik batang tenggorokannya di dalam neraka, ya, qasbah, ya, jadi batang tenggorokan di dalam neraka. Alhamdulillah. Itulah yang Nabi lihat di dalam neraka. Jadi artinya berdasarkan kepada hadis ini juga Nabi pernah melihat langsung ya neraka yang dinampakkan kepadanya, yang diperlihatkan kepadanya, sebagaimana Nabi juga melihat secara langsung surga. Dan bahkan Nabi bukan hanya melihat neraka, bahkan Nabi melihat ada orang-orang yang diazab di dalam neraka. Di antaranya ada seorang wanita yang dia diazab dalam neraka gara-gara kucing yang dipeliharanya, tetapi dia tidak memberi makan dan minumnya, atau tidak melepas untuk mencari makan sampai mati kucing itu. Dan Nabi juga melihat ada, yaitu Abu Sumamah, yaitu Umar bin Malik, ya, di mana dia nanti menyeret ya batang tenggorokannya di dalam neraka. Alhamdulillah. Nah itu. Nah, wa ba'da ayyamu tal ibad, jadi manusia itu atau hamba-hamba itu apabila telah meninggal, apabila telah mati, jadi setiap orang itu kalau sudah mati, tu'radu alaihim fil barzah, ya. Ketika mereka itu berada di alam barzah, yaitu alam kubur maksudnya, ya tu'radu alaihim, diperlihatkan, dinampakkan, dipertontonkan kepada mereka apanya? Maqa'idahum, tempat-tempat mereka fil jannah, di dalam surga. In kanu minin, jikalau mereka itu orang-orang mukmin. Wa maqa'idahum, dan tempat-tempat mereka finar, di dalam neraka. In kanu kafirin, kalau mereka kafir. Nah, jadi bisa jadi nanti juga orang sebelum hari kiamat melihat surga dan neraka, tapi bukan di dunia, tapi di alam barzah. Ketika ruhnya sudah dicabut, lalu orang itu dikuburkan di alam kubur. Nah, di waktu pagi dan sorenya, ya, nanti di alam barzah itu dia melihat surga dan neraka, ya. Nah, kalau dia itu orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, yang rajin mengerjakan amal soleh, yang memang dia itu ditetapkan sebagai ahli surga karena keimanannya, maka dia akan melihat tempat tinggalnya kelak. Maka keinginan dia untuk masuk ke dalam surga semakin kuat. Dia minta supaya disegerakan tegaknya hari kiamat. Makanya nanti orang-orang begini ketika dibangkitkan dari dalam kubur nanti di hari kiamat, maka wajahnya berseri-seri karena sudah melihat tempat tinggalnya. Gembiralah dia nanti apa yang akan didapat di dalam surga pada hari kiamat. Nah, kalau dia itu ahli neraka, apakah dia orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, diperlihatkan kepada dia tempat tinggalnya itu di dalam neraka. Ya, makanya dia minta supaya jangan ditegakkan hari kiamat. Karena apa? Karena di dalam kubur saja dia sudah menderita dengan azab kubur, apalagi nanti di hari kiamat.
yang azabnya bisa jadi berlipat-lipat dan akan kekal di dalam neraka itu. Makanya nanti ketika dibangkitkan dari dalam neraka, wajah orang-orang kafir, orang-orang munafik ahli neraka ini, wajahnya nanti bermuram durja, aliyadzubillah. Ya, nah, jadi mereka juga melihat, tapi nanti semua orang nanti melihat, tapi nanti kalau sudah berada di alam barzah, sebelum mereka masuk kepada tempat yang masing-masing yang telah dijanjikan ya oleh Allah kepada mereka. Waqad bayyana dzalika fil hadis ya anil barzah. Dan sungguh-sungguh kami telah menjelaskan hal demikian itu dalam hadis tentang barzah, ya dalam kitab yang lain, ya. Bagaimana ya penyusun kitab ini yaitu Syekh ya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ia telah menjelaskan secara rinci juga penjelasan tentang alam barzah. Bagaimana orang ketika dia meninggal nanti akan melihat bakal tempatnya nanti di dalam surga atau di neraka. Kalau dia orang-orang mukmin, istiqomah dalam imannya, yakin dengan apa yang dijanjikan Allah sehingga mereka mau mengerjakan amal-amal soleh dan meninggal pun, mati pun dalam keadaan dia beriman, maka di alam kuburnya maka dia akan melihat bakal tempatnya nanti di dalam surga. Itu dengan mata kepala sendiri nanti. Makanya wajar nanti kalau di hari kiamat ya dia akan dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri. Adapun kalau andai kata dia orang kafir, orang munafik, orang-orang yang ragu ya dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, ya sehingga ya mereka adalah orang-orang yang malas dalam beribadah, tidak ragu dalam menegakkan kekafiran, kebatilan, kezuliman, ya maka ketika mati dalam keadaan kafir atau munafik ya ini, ya maka kelak di dalam kubur mereka akan melihat tempat tinggalnya di dalam neraka, ya dengan mata kepalanya sendiri, dan bahkan merasakan tiupan angin panas di dalam neraka, kobaran api neraka dia akan merasakannya sendiri. Nah makanya ketika dibangkitkan dari alam kubur, dari di alam barzah ini, ya mukanya nanti ya menunjukkan muka-muka yang bermuram durja, bersedih hati, ya karena mereka akan ya mendapatkan apa-apa yang selama ini mereka dustakan, yaitu azab neraka, aliyadzubillah. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita. Jadi intinya dalam pelajaran kita kali ini, dalam pembahasan kita kali ini, adakah orang yang pernah melihat ya neraka itu dengan mata kepala sendiri, dengan melihat secara langsung? Ya ada, yaitu Rasulullah SAW. Adapun selain Rasulullah, ya tidak pernah ada penjelasan. Adapun kalau yang bermimpi pernah juga terjadi, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya. Ya, adapun selain Rasulullah tidak pernah ada penjelasan-penjelasan. Nah, adapun Rasulullah itu melihat surga atau melihat neraka sebagai ya ilmu buat kita supaya kita makin yakin adanya surga dan neraka. Kalau kita yakin adanya surga, maka bergegaslah, bersegeralah meraih keimanan dengan keimanan yang utuh. Jangan ragu untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena kita tidak tahu ya apakah keinginan kita atau ajal kita yang lebih dahulu, ya lebih dulu kita peroleh. Ya kita ingin melakukan suatu kebaikan dengan kematian, kita nggak tahu apakah kematian dulu atau apa yang hendak kita kerjakan, kita nggak tahu. Makanya bersegeralah. Ya begitu juga kalau andai kata ada kemaksiatan, kalau kita ingin meraih nanti surga yang kita yakini, maka bergegaslah untuk meninggalkan kemaksiatan. Jangan seperti orang-orang kafir yang suka menunda-nunda ya amal-amal soleh mereka, dan bahkan bukan sekedar menunda, bahkan mereka menjauhkan diri mereka sama sekali dari mengerjakan amal soleh dan dari keimanan, karena mereka lebih memilih kekufuran, kedurhakaan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kelak masing-masing kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan keimanan dan amal-amal kita. Ya mudah-mudahan Allah tempatkan kita berada di barisan orang-orang yang beriman, yang kokoh keimanan kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan iman dan dalam kondisi kita sudah ya mengerjakan amal-amal soleh yang selama ini diajarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Nah itu dulu yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi dorongan, menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita ya untuk senantiasa mengerjakan amal-amal soleh dan menjauhkan diri dari keburukan-keburukan, kekafiran, kefasikan maupun perbuatan-perbuatan maksiat. Ya mudah-mudahan bermanfaat untukku.
untuk ya keturunanku, keluargaku, dan juga untuk seluruh daripada kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك